pagi rekan-rekan mahasiswa yang mengambil mata kuliah Cloud Computing. Selamat bertemu di materi yang kedua, yaitu tentang pengantar sistem terdistribusi. Saya ingatkan terlebih dahulu lakukan presensi di awal di jam perkuliahan dari jam 7 sampai jam 8.40 Nah, selanjutnya simak video ini, kemudian baca detail materinya, barulah terakhir Anda mengerjakan kuisnya. Jangan langsung mengerjakan kuisnya, nanti Anda tidak akan lulus dengan skor nilai minimal yaitu 75%. Dan kuis ini hanya bisa dikerjakan sekali. Karena itu harus baca dulu materinya, jangan coba-coba dulu langsung mengerjakan kuisnya Nah, itu yang perlu saya sampaikan. Dan seperti saya sampaikan dalam penjelasan bahwa absen kemudian mengerjakan kuis itu hanya di ring waktu perkuliahan Nah, kalau ada masalah tentang jaring dan sebagainya, segera lapor ke saya di jam perkuliahan itu juga jangan setelah Anda tidak ikut mungkin karena telat bangun dan sebagainya baru bilang alasannya karena jaringan itu nggak boleh atau Anda menyampaikan ada alasan jaringan dan sebagainya, WA itu saya yakin bisa setiap saat Nah, itu Anda lapor dulu di ring perkuliahan itu juga. Nanti akan saya carikan solusinya berupa ujian susulan. Baik, kita langsung ke materi yang kedua, yaitu tentang pengantar sistem terdistribusi Ini merupakan materi yang kedua daripada cloud computing Baik, ini akan kita bahas. Yang pertama adalah client computing, meliputi utility computing, cluster computing, grid computing, dan next trend. Trend berikutnya yaitu tentang cloud computing Nah, apa itu computing? Dari asal katanya komputer itu kan menghitung Jadi perhitungan calculate itulah intinya komputer itu Kemudian kita juga bisa menggunakan teori game, itu game teori. Kemudian ada strategi perang yang bisa kita masukkan ke dalam komputer Ini yang hitung-hitung itu. Kemudian ini contoh strateginya Contoh strateginya itu adalah misalnya perang di alam nyata, ini gimana yang kita lakukan supaya bisa menangkap pertandingan. Kemudian juga di game catur Baik. Nah, di dalam computer science secara umum kita dapat mendefinisikan komputasi itu berarti setiap kegiatan yang berorientasi pada tujuan yang membutuhkan baik itu manfaat dari atau membuat komputer. Itu yang disebut dengan pengertian daripada computing Nah, kemudian computing dalam computer science itu meliputi yang pertama desain dan pembuatan sistem hardware dan software untuk berbagai macam tujuan. Tujuan itu apa? Itu bisa untuk aplikasi, bisa untuk deteksi dan sebagainya. Kemudian proses, struktur, dan memanage berbagai macam informasi Kemudian penelitian saintifik untuk menggunakan komputer juga banyak Kemudian membuat sistem komputer yang memiliki kecerdasan, dan membuat dan menggunakan komunikasi dan media entertainment dan lain-lain, masih banyak sekali. Nah, kemudian komputasi suatu hari nanti dapat diatur sebagai utilitas publik seperti sistem telepon adalah utilitas publik Utilitas komputer dapat juga menjadi dasar industri baru dan penting ini Buktinya sekarang internet itu kan perpaduan antara komputasi dan telekomunikasi Nah, sampai sekarang ini jaringan komputer masih dalam tahap awal tetapi saat mereka tumbuh dewasa dan menjadi canggih, kita mungkin akan melihat penyebaran utilitas komputer yang seperti sekarang, utilitas listrik, telepon, akan layanan rumah tangga, individu, kantor di seluruh negeri seperti listrik itu kan sekarang di mana-mana ada Nah, internet juga sudah mendekati ke sana. Nah, komputasi ini sedang berubah ke model yang dari layanan namanya komoditis atau keperluan, dan disampaikan dalam cara yang mirip dengan utilitas tradisional seperti ini telepon, dan ini
untuk colokan listrik, ada gas, ini ada air. Nah, utilitas computing, yaitu utility computing ya. Di sini sebagai computing as utility, di sini misalnya contohnya adalah memberikan layanan komputansi tingkat dasar yang dianggap penting untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang berikutnya adalah layanan akses penggunaan berdasar kebutuhan mereka tanpa memperhatikan di mana layanan host atau bagaimana mereka disampaikan itu penting, yang penting mereka dapatkan layanan gitu ya. Nah, segera computing itu adalah dianggap sebagai resource as methods ya. Jadi sebagai ukuran untuk suatu layanan ya. Nah, kreasi daripada internet ini ya, diantaranya internet is the famous milestone, tonggak pertama internet dibagaikan sebuah teknologi yang sangat-sangat pesat ya. Memungkinkan komputer untuk berkomunikasi dengan komputer lain yang terletak di tempat lain di dunia ini. Setelah gambar internet jaringannya sangat-sangat rumit. Nah, kemudian berbagai paradigma ya. Paradigma komputasi telah diusulkan dan diadopsi mendekati ke arah pencapaian visi utilitas komputer ya. Paradigmanya adalah ini ya, utility penggunaan komputer, kemudian cluster computing, grid computing, dan cloud computing ya. Nah, di sini akan ditambahkan dengan ini plus ya, attribute accessibility, manageability, automatic, governance, performance, scalability, availability, quality of service, kemudian SLA ya. Ini akan menghasilkan suatu teknologi di mana orang itu hanya akan membayar untuk apa yang mereka gunakan saja ya. Jadi only pay for what use, yang mana yang dibutuhkan itu yang dibayar ya, pelayanannya memang banyak. Nah, kita akan bicara tentang distributed computing, yaitu komputer terdistribusi ya. Sebuah sistem komputer di mana beberapa komputer saling berhubungan, berbagai komputasi, tugas yang diberikan ke sistem ini, contohnya ini servernya dia akan dibagi ke masing-masing layan ini. Paradigmanya ada namanya ya, cluster di cluster ya. Kemudian grid, saling berhubungan satu sama lain. Kemudian yang terakhir adalah yang kita pelajari cloud computing. Nah, ini permintaan daya komputasi, aplikasi pemodelan, simulasi, dan analisis ya. Misalnya apa tentang life science, tentang kehidupan ya, aerospace ya, tentang daerah udara ya, kemudian internet dan commerce, perdagangan, kemudian digital biologi yang sudah digitalkan, kemudian pengembangan kendaraan, di sini ada CAD atau CAM ya. Kemudian militer application untuk perang, untuk pengamanan ya. Nah, itu beberapa aplikasi pemodelan, simulasi, dan analisis ya. Nah, kemudian tantangannya adalah bagaimana menjalankan aplikasi dengan cepat ya. Ada 3 cara peningkatan kinerja, yaitu work harder ya, bekerja keras, kemudian work smarter, kerja yang cerdas, kemudian get help, minta bantuan. Sekarang mudah, Anda mau belajar apa, cari di YouTube, di internet ya, ada semua ya. Di dalam analogi komputernya demikian ya, jadi menggunakan hardware lebih cepat, menggunakan algoritma dan teknik dioptimalkan untuk mengerjakan tugas komputasi. Kemudian yang terakhir, menggunakan beberapa komputer untuk mengerjakan tugas tertentu. Nah, bila kita lihat sejarahnya, tahun 1980 kerja komputer yang terbaik itu ditingkatkan dengan menciptakan prosesor yang lebih cepat dan lebih efisien. Itu ya awal perjuangannya ya. Kemudian tahun 1990-an, 10 tahun kemudian, yang ditingkatnya adalah kinerjanya ya, sehingga komputer waktu itu menjadi mahal tapi kinerjanya cepat ya. Nah, kemudian tren computing ya, dari platform super komputer yang tradisional ya, dan agar mudah, sistem dengan tujuan umum, dan beberapa
komponen itu dibuat dari satu atau beberapa prosesor atau workstation. Tujuannya adalah low cost commodity computing, menghubungkan bersama dua atau lebih komputer untuk bersama-sama memecahkan beberapa masalah komputasi, misalnya memberikan fasilitas komputasi yang berkinerja tinggi untuk large scale dan grand channel application, aplikasi yang besar dan channelnya banyak. Nah, kemudian kita bicara tentang nanti makanan tradisional, ya biasanya yang besar ini makan yang ikan-ikan yang kecil ini ya. Nah, yang besar ini adalah mainframe, kemudian di bawahnya ada mini komputer, kemudian ada workstation. Nah, yang kecil itu adalah PC, itu contohnya kalau dianalogikan ya. Nah, kemudian tentunya seperti gambar ini, yang kecil-kecil ini kalau bersatu dia bisa makan ikan yang besar-besar ini, menggantikan komputer-komputer besar itu ya dengan suatu sistem tentunya ya, yaitu jaringan internet yang memfasilitasi, sehingga yang besar ini bisa dimakan seperti gambar ini ya, itu bisa digantikan. Nah, kemudian kemunculan dan kejatuhan teknologi computing, lihat ini ada grafiknya ya. Tahun 70 itu muncul mainframe dan mini komputer, kemudian berganti tahun 80-an muncul mini komputer masih ada personal komputer. Nah, kemudian tahun 95 mulai jaringan komputer ya, kemudian ada personal komputer PC. Nah, yang terakhir di tahun 2000 ke atas itu muncul teknologi distributed computing atau komputer terdistribusi yang kita banyak gunakan dan pelajari sekarang ya. Baik, itu untuk materi yang saya sampaikan hari ini ya. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Saya ingatkan ya, setelah menyimak video ini baca detail materinya dulu baru mengerjakan kuis ya. Dan sekali lagi saya ingatkan, kalau ada masalah hubungi saja secara japri ya, laporkan ya. Tapi melaporkannya di ring waktu perkuliahan juga ya, jangan setelah perkuliahan selesai. Baik, saya kira demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di materi berikutnya. Selamat pagi.